Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 2 bab 10. Untuk yang sudah mempunyai LKS, silahkan buka LKS PAI, yaitu LKS PAI kelas 5 semester 2 bab 10, kisah teladan Luqman halaman 39 sampai dengan 42. Silahkan dibuka LKS PAI halaman 39 sampai 42. Dan sambil membuka LKS, sambil membaca LKS, silahkan sambil menyimak PowerPoint berikut ini. Baiklah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar 8 nasihat Luqman Al-Hakim. Bab 10, kisah teladan Luqman, sub nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya diantaranya adalah yang pertama yaitu perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Luqman ayat 12. Yang kedua adalah larangan berbuat syirik, yaitu di dalam Quran surah Luqman ayat 13. Yang ketiga adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yang terdapat di dalam Quran surah Luqman ayat 14. Yang keempat yaitu tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun berbeda keyakinan. Quran surah Luqman ayat 15. Yang kelima adalah menyadari bahwa perbuatan manusia diawasi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan. Quran surah Luqman ayat 16. Kemudian yang keenam yaitu perintah untuk mendirikan sholat dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Terdapat di dalam Quran surah Luqman ayat 17. Yang ketujuh yaitu larangan bersikap angkuh dan sombong. Dalam Quran surah Luqman ayat 18. Dan yang terakhir atau yang ke-8 adalah perintah untuk sederhana dan tidak berlebihan dalam berjalan dan bersuara, yaitu Quran surah Luqman ayat 19. Baik, kita akan memasuki satu persatu nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, anak-anakku, nasihat yang pertama adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Luqman ayat 12 yang bunyinya walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya kurang lebih adalah dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, anak-anakku, di dalam nasihat yang pertama ini perintah bersyukur kepada Allah,
Quran surah Luqman ayat 12, sifat-sifat baik yang bisa kita ambil adalah diantaranya yang pertama adalah perintah untuk bersyukur kepada Allah. Nah, yang kedua adalah manfaat bersyukur, yaitu manfaat bersyukur adalah untuk diri kita sendiri atau untuk kebaikan kita sendiri. Baik, selanjutnya adalah nasihat yang kedua, yaitu larangan berbuat syirik, Quran surah Luqman ayat 13, yang bunyinya wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim, yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Nah, anak-anakku, sifat baik yang bisa kita ambil dari Quran surah Luqman ayat 13 ini adalah, yang pertama adalah larangan untuk berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Nah, yang kedua adalah bahwa perbuatan syirik itu adalah dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Dolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, di sini syirik adalah menyembah atau mempersekutukan Allah. Menyembah kepada selain Allah dan mempersekutukan Allah. Nah, ini adalah kedzaliman yang besar karena hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran surah Luqman ayat 14 yang bunyinya wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Yang artinya kurang lebih adalah, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada akulah kembalimu. Nah, anak-anakku, nasihat yang ketiga, pelajaran atau sifat baik yang bisa kita ambil dari Quran surah Luqman ayat 14 ini adalah, yang pertama adalah perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah, ibu adalah sosok yang telah mengandung kita dalam keadaan yang sangat susah payah. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada ibu dan tentunya kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah untuk bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Kenapa di sini bersyukur kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tualah yang telah mendidik kita sejak dari kecil. Nah, yang keempat, nasihat yang keempat adalah tetap berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun berbeda keyakinan. Quran surah Luqman ayat 15 yang bunyinya wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya kurang lebih adalah, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, anak-anak, pada nasihat yang keempat ini di dalam Quran surah Luqman ayat 15, sifat yang bisa kita ambil atau kita pelajari adalah
Allah melarang kita untuk berbuat syirik atau mempersekutukan Allah. Nah, yang kedua, kita harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, meskipun kedua orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita. Nah, yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk mengikuti jalan Allah yang lurus. Kemudian yang kelima, nasihat yang kelima adalah menyadari bahwa perbuatan manusia diawasi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapat balasan, yaitu di dalam Quran surah Luqman ayat 16 yang bunyinya ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Yang artinya kurang lebih Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Nah, di dalam nasihat yang kelima ini atau Quran surah Luqman ayat 16, sifat yang bisa kita ambil adalah bahwa setiap perbuatan pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, yang kedua adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit. Nah, kemudian nasihat yang keenam adalah perintah untuk mendirikan sholat dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 17 yang bunyinya ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, yang artinya hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Nah, dari nasihat yang keenam atau Quran surah Luqman ayat 17 ini yang bisa kita ambil sifat baiknya adalah perintah untuk mendirikan sholat. Yang kedua adalah perintah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Yaitu mengajak manusia untuk mengerjakan yang baik atau berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari perbuatan kemungkaran. Nah, yang ketiga adalah kita diperintahkan untuk bersabar terhadap apa yang menimpa kita. Jadi tiga sifatnya yaitu perintah sholat, yang kedua beramar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga adalah bersabar. Nah, selanjutnya nasihat yang ketujuh yaitu larangan bersikap angkuh dan sombong. Quran surah Luqman ayat 18 yang bunyinya wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya kurang lebih dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, anak-anak, dari nasihat yang ketujuh atau Quran surah Luqman ayat 18, pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Allah melarang kita bersifat sombong. Yang kedua, Allah melarang kita memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain. Yang ketiga, Allah melarang kita berjalan dengan angkuh. Jadi berjalan dengan angkuh itu berjalan dengan penuh membanggakan diri bahwa dirinya yang paling hebat, paling luar biasa. Nah, Allah itu tidak suka dengan orang yang seperti itu. Nah, selanjutnya nasihat yang ke-8 atau yang terakhir yaitu perintah untuk sederhana dan tidak berlebihan dalam berjalan dan bersuara. Terdapat di Quran surah Luqman ayat 19 yang bunyinya waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankarul aswati lasautul hamir, yang artinya kurang lebih dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Nah, anak-anak, nasihat yang ke-8 ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil yaitu
kita diperintahkan untuk sederhana dalam berjalan. Sederhana dalam berjalan itu maksudnya adalah ketika berjalan itu tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Nah, yang kedua adalah kita diperintahkan untuk melunakkan suara. Melunakkan suara itu artinya suara kita itu jangan keras-keras ya, apalagi kalau sedang tertawa ya. Dan kalau bicara juga jangan menghentak-hentak, apalagi dengan kedua orang tua. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi ketika suara kita sangat nyaring, sangat tinggi, ya, karena membentak-bentak atau berkata kasar, maka suara kita itu seperti suara keledai. Nah, terakhir tugas untuk anak-anak sekalian di rumah yaitu adalah carilah sifat-sifat baik yang bisa kalian temukan dalam Quran surah Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Nah, contohnya seperti ini. Di dalam Quran surah Luqman ayat 12 terdapat sifat-sifat baik diantaranya satu bersyukur, dua manfaat bersyukur untuk diri kita sendiri. Nah, kalian nanti cari ya ayat 12 itu tadi ya contohnya sudah ada. Sifat baiknya satu bersyukur, dua manfaat bersyukur untuk diri kita sendiri. Terus surat Luqman ayat 12 sifat baiknya apa? Satu apa, dua apa. Surat Luqman ayat 14 sifat baiknya satu apa, dua apa. Jadi kalian tulis, nah setelah kalian tulis, kalian kirim berupa foto ke nomor WhatsApp Pak Basri. Oke? Nah, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.